fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhal hadirun, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini tergolong kepada hamba-hambanya Allah yang bertakwa, suci diri dari segala dosa, karena kita baru selesai puasa Ramadan. Janji Allah dan keterangan Rasulullah bahwasanya kita setelah Ramadan 1 bulan berpuasa dan beramal soleh di dalamnya, maka menjadilah kita bersih seperti seorang bayi yang baru lahir, tidak punya dosa sedikit pun. Tinggal lagi apalah setelah Idul Fitri ini, apakah kita masih mau beramal soleh? Apakah kita masih mau rajin datang ke masjid? Kita lihat nanti, kita tanya pada diri kita masing-masing. Kesehatan, keselamatan dan kekuatan, langkah yang ringan untuk datang ke masjid kita ini merupakan nikmat, rahmat, hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini tidaklah terputus bagi kita semua. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti kita akan mengharapkan syafaat beliau mi yaumil akhir, di mana ketika ditimbang amal ibadah kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, ketika sama timbangannya, sama beratnya, karena kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, maka akan datang syafaat selawat itu duduk pada timbangan amal kebajikan kita. Maka beratlah amal kebajikan kita, ringan amal keburukan kita, cepatlah kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sedang mengadakan salat dan khutbah Idul Fitri. Ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Namun pada pagi hari yang berbahagia ini, hari yang cerah ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul orang-orang yang nantinya akan dibangkitkan dari kubur ketika hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja, yaitu di hari yang telah ditentukan, maka ditiuplah sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Pada saat itu ketika selesai ditiup sangkakala, bangkitlah kita dari kubur kita masing-masing. Tentunya kondisi kita sesuai dengan amal ibadah kita waktu hidup di dunia. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu tentang apa arti dari ayat tersebut, Nabi pun bercucuran air mata Nabi. Lalu Nabi pun bersabda, engkau telah menanyakan sesuatu yang dahsyat, hai sahabatku. Umatku nanti, kata Nabi, akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dibangkitkan dalam 12 macam kelompok. Kelompok yang pertama, dibangkitkan Allah nanti pada hari kiamat dari dalam kuburnya, dia tanpa tangan dan tanpa kaki. Orang seperti ini adalah orang yang kebiasaannya dulu waktu di dunia senang mengganggu tetangga. Wal jari dzil qurba wal jari dzil junub.
Tetangga yang dimaksud oleh Allah adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita, baik itu yang ada hubungan darah dengan kita, ada hubungan pernikahan dengan kita, ataupun tidak ada hubungan keluarga sedikit pun, tapi dekat dengan rumah kita. Itulah tetangga. Maka dilarang kita untuk mengganggu mereka. Kalau kita ganggu juga, maka pada hari kiamat dibangkitkan tanpa tangan dan kaki. Yang kedua, kata Nabi, nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dari kuburnya seperti babi. Orang yang seperti ini adalah orang yang malas dalam mengerjakan ibadah solat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang solat, yaitu mereka yang lalai dalam solatnya. Malas solat. Ketika dia solat sambil bermain-main, tidak khusyuk solatnya, maka nanti dibangkitkan Allah pada hari kiamat seperti babi dia. Kelompok yang ketiga dikatakan Rasulullah nanti dibangkitkan dari kubur dalam keadaan perutnya sebesar gunung, sedangkan di dalam perutnya penuh ulat dan kalajengking. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang suka menahan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta, bahkan mungkin tak mau membayarnya. Walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dan mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Punya harta tapi tidak mau berzakat. Ada hartanya saat sebelum Idul Fitri tapi tak mau membayar zakat fitrah. Inilah nanti akan dibangkitkan seperti orang yang perutnya besar sebesar gunung dan penuh dengan ulat serta kalajengking. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kelompok yang keempat, kata Nabi, nanti dia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan mengalir darah dari mulutnya. Mengapa orang ini? Mereka adalah orang yang suka berdusta dalam perniagaan. Jual belinya selalu berbohong. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya kepada Allah, bersumpah dengan hartanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Orang yang seperti ini adalah orang yang nanti dibangkitkan dari mulutnya keluar darah yang sangat banyak, karena suka berbohong jualan. Berdagang dia yang busuk dikatakannya yang bagus, ditimbang katakannya 1 kilo padahal kurang. Inilah orang yang akan dibangkitkan dari kuburnya. Kelompok yang kelima, kata Nabi, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan berbau lebih busuk dari bau bangkai. Kenapa demikian? Mereka adalah orang-orang yang melakukan maksiat dengan sembunyi-sembunyi, karena ia takut dilihat oleh manusia tapi tidak takut dilihat oleh Allah. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Allah melihat apapun yang dikerjakannya. Kelompok yang keenam, kata Nabi, bahwasanya orang yang bangkit nanti dari kuburnya dalam keadaan terputus lehernya, kepala terpisah dari badannya. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kesaksian palsu. Diminta untuk menjadi saksi, tapi dia berbohong menjadi saksi palsu. Walladzina la yashhaduna az-zur. Dan mereka yang tidak memberi kesaksian, namun memberikan kesaksian yang palsu terus-menerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kelompok yang ketujuh, kata Nabi, nanti mereka akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tanpa lidah, tidak punya lidah,
sedang dari mulutnya mengalir nanah dan darah. Mereka adalah orang yang menolak apabila dimintai memberi kesaksian yang benar, padahal mereka tahu yang sebenarnya apa. Tempat mereka nanti akan masuk ke dalam neraka. Wala taktumus syahadata wa may yaktuhma fa innahu itsmun qalbu. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikan kesaksian maka berdosalah ia, bahkan dalam hati pun ia akan berdosa. Kelompok ke-8, beliau mengatakan bahwa nanti yang dibangkitkan dari kubur adalah orang yang dalam keadaan tunduk, sedang kakinya berada di atas kepala. Mereka adalah orang-orang yang kata Allah melakukan zina dan mati sebelum bertaubat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan keji, buruk dan mungkar. Kelompok yang ke-9, nanti dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan wajahnya berwarna hitam, matanya biru, perutnya penuh dengan api. Mereka adalah orang yang suka memakan hak orang lain dan harta anak yatim secara zalim. Mereka ambil secara paksa. Tempat mereka nanti akan masuk ke dalam neraka. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Yang ke-10 kata Nabi, nanti orang yang akan dibangkitkan dari kuburnya ketika hari kiamat, mereka akan dalam keadaan seperti orang yang berpenyakit kusta, penyakit sopa, penyakit kulit yang sangat menular. Mereka adalah orang-orang yang sewaktu di dunia dahulu suka melawan orang tua, durhaka kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana, maka berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tuamu, karena mereka yang melahirkanmu, dan ridhonya perlu kamu dapat, karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Kelompok yang ke-11 nanti dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan buta hatinya, buta matanya pula, giginya bagaikan tanduk kerbau, bibir dan lidahnya bergelantungan sampai dada, perut dan pahanya. Lidahnya sangat panjang sampai terseret-seret. Orang yang seperti ini adalah orang yang suka meminum minuman keras, meminum khamar, minuman yang memabukkan, termasuk tua. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, atau perbuatan keji yang lainnya termasuk perbuatan syaitan. Maka dari itu mari kita jauhi perbuatan tersebut. Kemudian kelompok yang ke-12 kata Nabi, nanti dibangkitkan dari kuburnya orang tersebut dalam keadaan wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama, melewati syirat bagaikan kilat yang menyambar. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal soleh dan kebajikan. Mereka menjauhi kemaksiatan. Mereka mengerjakan solat. Dan mereka mati setelah mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan pula merasa sedih. Karena orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka tempatnya di surga, bahkan tanpa dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita introspeksi diri kita. Kita termasuk kepada golongan kelompok yang manakah?
Jikalau ada salah satunya kita termasuk dalam kelompok yang kurang baik, maka segeralah bertaubat, segera mohon ampun, minta ampunlah kepada Allah. Datangi orang tua kita yang telah kita durhakai. Kalau tak sempat untuk datang melalui media, minta maaf dengan sungguh-sungguh. Kemudian pelihara orang tua. Jangan ada niat ingin meletakkan orang tua kita ke panti jompo, karena ketika dia tua kita merasa susah untuk memeliharanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang kami tidak sengaja, dosa yang kami sadari maupun dosa yang tidak kami sadari, dosa yang sengaja kami sembunyikan maupun dosa yang terang-terangan. Ampunilah ya Allah dosa kami ini ya Allah, karena ini akan menghambat kami masuknya ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apabila di dalam hati kami ada rasa bimbang, keingkaran kepadamu ya Allah, ragu dengan Islam-Mu ya Allah, ragu dengan iman yang ada dalam hati kami ya Allah, jikalau itu kami lakukan dengan sadar ataupun tidak sadar ya Allah, hari ini kami bertaubat kepadamu ya Allah dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, jikalau ada kesombongan dari hati kami, ada ucapan yang tidak baik yang keluar dari mulut kami, ria kami membanggakan diri karena kami menunjukkan ibadah kami kepada orang lain, datang kami ke masjid karena kami ingin dibanggakan orang, datang kami muncul ke mushola karena kami ingin orang senang melihat kami dianggap orang baik. Ini merupakan kesombongan dan ria membanggakan diri. Jikalau ini kami lakukan ya Allah dengan sadar atau tidak, hari ini kami taubat kepadamu ya Allah dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, jikalau ada ucapan kami yang menyakiti hati ibu bapa kami, yang menyakiti kedua orang tua kami ya Allah, jikalau ia masih hidup ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Jikalau mereka sudah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jauhkan ia dari siksa kubur ya Allah, jauhkan kedua orang tua kami dari siksa kubur ya Allah, karena mereka bisa disiksa ya Allah karena kejahatan kami sebagai anak ya Allah,
kedurhakaan kami sebagai anak ya Allah. Selamatkan ibu bapa kami di dalam kubur ya Allah, masukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jikalau kedurhakaan itu membuat kami lupa kepadamu ya Allah, hari ini kami bertobat mohon ampun kepadamu ya Allah dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, jikalau ada ucapan kami menyakiti saudara-saudara kami, menyakiti tetangga-tetangga kami, menyakiti orang yang ada di dekat kami ya Allah, ampuni dosa kami itu ya Allah. Barangkali kami tidak sengaja ya Allah, ataupun kami sengaja ya Allah, itu semua terlepas dari kemampuan kami untuk menghindarinya ya Allah. Oleh demikian ya Allah, karena itu kami mohon ampun dan taubat kepadamu ya Allah dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, jikalau setelah hari ini Engkau dekatkan ajal kami ya Allah, jikalau setelah saat ini Engkau dekatkan kematian kepada kami ya Allah, matikan kami dengan mati yang husnul khatimah, matikan kami dengan kematian yang baik ya Allah, matikan kami dengan kemuliaan Islam-Mu ya Allah. Angkat derajat kami selagi hidup di dunia ya Allah. Jauhkan orang-orang yang benci kepada Islam yang kami anut ya Allah. Jauhkan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjauhkan, hanya Engkau pula yang bisa menghancurkan mereka yang berniat zalim kepada umat Islam. Hari ini kami taubat kepadamu ya Allah, taubatan nasuha. Kami tidak akan melakukan kejahatan lagi dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna niyatana wa siyamana wa salatana wa hajatana wa du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.